Kalau merek itu saya kasih label, seandainya handphone ini saya kasih tulisan ABC, maka itu mereknya handphonenya merek ABC. Tapi itu nggak cukup. Makanya kalau orang sering bilang brand and branding itu dikerjakan oleh seorang desain grafis saja, itu sebenarnya dia tidak sedang melakukan yang namanya branding. Branding lebih dalam dari sekedar apa cuman memberikan merek. Jadi artinya kalau tadi Pak Mukti cerita, brand itu boleh mesti ada personality-nya. Jadi ada value-nya tadi. Jadi mesti dikasih roh di dalamnya gitu lah. Ada personality-nya. Sehingga ketika orang membeli barang itu, orang lihat, oh iya ini merek ini memang brandnya saya kenal. Sehingga akhirnya tidak perlu ada di area price war. Tapi mereka nggak sensitif harga. Karena apa? Saya yakin kalau saya beli merek ini harga sedikit lebih mahal, tetapi saya trust. Karena ada standardization-nya di dalamnya, ada personality-nya, ada seleksi, ada dorongan emosional orang untuk membeli, Pak. Jadi ada dorongan itu. Jadi orang membeli era sekarang itu tidak membeli karena fungsinya. Kalau Pak Mukti tadi bilang beli jam sudah nggak ngomong soal fungsinya, tapi bicara soal gaya hidup. Saya ini bangga kalau pakai jam ini karena si itu juga pakai. Makanya kalau kita lihat sepatu Nike, cuman ada tanda centangnya gitu, harganya bisa mahal. Coba kalau centangnya kita ganti kotak gitu aja, pasti murah kan gitu. Nah, itulah brand. Sekarang kita bicara soal Apple. Apple bentuknya cuman apel yang agak kalau orang Jawa ngomong apel yang digigit gitu ya. Coba diganti ke semek Pak ya. Iya, diganti ke semek beda. Jadi itu Apple. Jadi langsung orang kalau pakai Apple, ini saya pasti orang modern. Jadi ada persepsi di dalam sebuah brand. Dan ketika benar seorang pengusaha brandingnya benar, maka dia di benak customer akan terjemahkan dengan benar. Maka brand itu penunjang sebuah produk untuk bisa menjadi top of mind di benaknya customer. Berarti ada janji juga ya di dalam satu brand. Ada janji. Ada brand promise di dalamnya. Ada promise dan kalau promise itu nggak dijalankan, itu bagaimana itu Pak? Iya berarti akhirnya pasti produk di market akan jadi blur. Jadi market nggak paham banget. Contohnya kalau kita pakai sepatu Nike itu iklannya di mana-mana dibikin agar orang yang pakai sepatu Nike walaupun dia bukan atlet, itu kalau pakai sepatu Nike itu rasanya kan atlet, langsung pegang. Rasanya berasa atlet. Ada bola itu langsung bisa cetak gol gitu. Kalau sepatunya nggak ada tandanya Nike, rasanya nggak gol gitu. Nah, itulah yang namanya brand. Jadi brand itu ada nanti ada keterkaitan antara pengguna dan si pemilik brand itu. Ini ngomongin jam sebenarnya ada pengusaha jam di sana Pak. Ada pengusaha jam juga di situ. Nanti kapan kita datang ke showroomnya. Pak Mukti, jadi ternyata brand itu harus ada personifikasinya ya Pak? Ada personifikasinya. Itu yang disebut dengan brand association. Ya, brand association. Brand association itu salah satu dari equity ya, dari equity itu dari aset yang dimiliki sebuah brand. Yaitu brand ini diasosiasikan ke siapa atau ke apa. Nah itu terbentuknya brand association itu bisa dua, bisa dengan sengaja diciptakan oleh produsennya. By design ya? By design gitu. Oh brand ini akan saya asosiasikan dengan Pak Butet Karta Rajasa misalnya, atau saya asosiasikan dengan Tukul Arwana misalnya. Ya atau kalau nggak ada asosiasinya, customer itu bingung. Kadang-kadang customer membuat asosiasi sendiri. Ya kan, misalnya setiap ada kejadian curanmor atau setiap ada kejadian kriminal itu memakai motor tertentu. Iya. Kan, sehingga motor tertentu itu dianggap motornya rampok. Itu brand association. Setiap ke bank ini selalu antriannya panjang. Setiap ke bank ini selalu antriannya panjang. Nah, lalu timbul association. Kalau ke bank ini itu capek ngantrinya. Gitu. Naik pesawat selalu delay, selalu Pak. Nah, itu jadi bukan we make people fly gitu tapi we make people cry. Nah, itu brand association. Fly-nya diganti cry ya, Pak ya. Iya. Brand association yang ditimbulkan dari pengalaman customer dalam memakai brand itu. Jadi dua Pak. Mana yang lebih kuat, pengalaman customer atau yang coba didesain oleh? Nah, tentu saja kalau by design itu perusahaan melakukannya itu lewat budget pemasaran ya Pak, lewat budget promosi, lewat PR, lewat sosial media gitu ada budgetnya Pak. Tapi budget itu kan terbatas ya Pak ya.
Sedangkan brand association yang dilakukan oleh customer itu sepanjang lifetime produk dipakai itu keluar, Pak. Ya mau tidak mau gitu. Yang baik dikatakan baik oleh customer, yang jelek juga akan dikatakan jelek oleh customer. Nah itulah the magic of brand, Pak. Oke, baik. Pak Joko, bagaimana caranya dari awal kita misalnya memiliki sebuah produk gitu, mencoba untuk tadi membuat asosiasi, meng-create, membangun itu bagaimana Pak itu? Iya, jadi di awalnya kadang-kadang pengusaha ketika membuat sebuah brand itu salahnya kadang-kadang tidak pernah berpikir dalam. Mereka cuma berpikir teori 4P awal aja. Jadi produknya itu apa, harganya berapa, promosinya apa, dan seterusnya. Dan itu jadi salah. Orang mesti naik satu level di atas ya Pak Mukti ya. Mesti naik satu level di atas yang namanya segmentasi, targeting, positioning, dan differentiation. Nah brand itu nanti masuk mendorong positioning and differentiation. Jadi segmen marketnya mesti benar dulu. Milihnya jadi kalau seorang pengusaha milih nggak boleh bilang produk ini buat siapa Pak, produk kopi ini. Pokoknya semua silahkan lah yang beli kopi. Air mineral ini untuk siapa Pak? Terserah, nggak bisa. Itu namanya dia nggak ngerti segmentasi market. Ketika segmentasi market sudah dipilih, gaya komunikasinya juga pasti beda, gaya brandingnya juga beda Pak. Jadi kalau bicara soal perusahaan baru, berarti kita mesti tentukan dulu segmentasinya benar, terus kemudian positioningnya benar, targetingnya benar, differentiasinya benar. Baru kita bisa bicara soal merek ini mau di branding ke arah mana. Nah brandingnya jelas, misalnya contoh kalau kita bicara soal branding kan bicara soal brand image. Jadi image yang mau ditancepin di benak customer apa. Makanya ada pembedaan beberapa brand, contohnya ada brand itu bicara soal pokoknya kalau brand ini ditampilkan salah satu misalkan lewat TV itu membuat orang jadi happy. Contohnya kita lihat satu brand Coca-Cola misalnya. Orang kalau lihat iklannya Coca-Cola itu mesti dibikin happy terus. Sehingga nancepnya di benak customer itu membuat orang bahagia. Tapi tidak melulu mesti bahagia. Ada beberapa brand yang di-create itu berdasarkan kesedihannya. Itu brand-brand insurance. Kalau Bapak lihat brand insurance tiba-tiba ayahnya meninggal jebret, terus kemudian piano anaknya diangkat, kemudian dari rumah besar pindah ke rumah kecil. Nah itu mendorong orang juga nancep, oh ya kalau saya tidak punya insurance maka hidup saya akan seperti itu. Kemudian lagi ada brand yang memang dirancang untuk yang menakutkan, fear, menakutkan. Contohnya bicara soal efek rumah kaca, bicara soal global warming. Tiba-tiba wajahnya orang bisa jadi dibikin kayak alien serata gitu, karena efek dari panas bumi. Nah, sehingga orang kalau mau buang sampah dia mikir dulu gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang kita mesti tentukan, kita mau lari ke arah mana? Happy, sad. Atau fear, yang menakutkan. Kita harus ya itu tergantung dari apa? Tergantung dari penetapan pertama kita mau tampil dianggap seperti apa? Positioning kita tuh mau dikenal sebagai apa? Contohnya kalau kita bicara soal Walmart selalu bicara bahwa dia harga termurah kan gitu. Jadi udah dipastikan ada airlines yang menempatkan diri sebagai everyone can fly dan macam-macam. Nah itu adalah image yang ingin di-create di benaknya customer.